Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang apa itu bunyi, tentang nada, intensitas, dan taraf intensitas, dan kita akan belajar tentang efek Doppler. Di kehidupan sehari-hari kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya bunyi. Baik saat kita sedang berbicara ataupun di saat bernyanyi. Penyanyi memiliki suara yang khas dan juga berbeda-beda. Ini disebabkan pita suara setiap manusia menghasilkan nada yang berbeda. Penyanyi yang bernyanyi dengan nada rendah seperti Regine Itzy, serta penyanyi yang bernyanyi dengan nada tinggi seperti Ayu. Pita suara kita dapat menghasilkan berbagai macam bunyi. Tapi, tahu nggak sih kalian bagaimana bunyi dari pita suara kita dapat sampai ke telinga kita? Daripada bingung, yuk kita bahas. Saat HP kita diatur pakai mode getar aja, nggak pakai nada dering, terus ada notifikasi yang masuk, selain bergetar, pasti kita mendengar bunyi. Tapi kenapa ada bunyi ya? Padahal kan HP kita cuma bergetar, tidak berdering. Nah, bunyi tadi sebenarnya dihasilkan dari getaran HP kita. Getaran HP kita mengganggu dan menggetarkan udara di sekitar, sehingga getaran di udara merambat sampai ditangkap masuk telinga kita. Ya, bunyi adalah getaran yang merambat. Karena getaran yang merambat merupakan definisi dari gelombang, maka bisa dikatakan bunyi adalah gelombang. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut adalah contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Tapi, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meregangkan udara atau medium di sekitarnya. Fenomena bunyi terjadi saat kita juga berbicara loh. Saat saya berbicara, pita suara saya menggentarkan udara di sekitarnya. Getaran itu merambat sampai ditangkap telinga kamu sehingga kamu dapat mendengarkan suara saya. Sebagai gelombang, bunyi memiliki 4 syarat untuk bisa didengar, yaitu harus ada sumber bunyi yang terjangkau oleh telinga pendengar, tentang frekuensi bunyi yang bisa diterima oleh telinga pendengar, dan medium untuk merambatnya bunyi. Makanya, dalam berkomunikasi, astronot di luar angkasa menggunakan radio yang tidak memerlukan medium, karena di sana tidak ada udara. Ingat ya teman-teman, bunyi perlu medium. Mediumnya tidak hanya udara, tapi bisa apa saja. Bisa saat padat maupun saat cair. Bahkan, bunyi merambat lebih cepat melalui medium padat dan cair ketimbang melalui udara loh. Hal ini disebabkan partikel penyusun zat padat dan cair lebih rapat daripada partikel penyusun udara. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada bergantung pada besar frekuensi bunyi. Semakin sering udara bergetar, semakin besar frekuensi bunyinya, sehingga semakin tinggi nadanya. Berdasarkan frekuensinya,
Bunyi yang kita dengarkan setiap hari memiliki rentan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz loh. Bunyi ini disebut audiosonik. Sedangkan bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Anjing dan kucing dapat mendengarkan suara ini. Dan untuk frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Lumba-lumba dan kelelawar bisa mendengar bunyi ini. Selain nada, kalau kita lagi nonton drakor atau dengerin lagu di TikTok, pasti kita ngatur yang namanya volume suara. Biar enggak terlalu kenceng atau enggak terlalu pelan sampai suaranya enggak kedengeran. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Makin besar amplitudonya, makin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi ini biasa dinyatakan sebagai intensitas bunyi, atau I yang didapat dari daya gelombang bunyi, atau P dibagi luas permukaan yang dijangkau bunyi, atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang terdengar. Karena semakin besar luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Sama kayak frekuensi, intensitas juga ada ambang batas agar bisa terdengar oleh manusia. Umumnya, kita bisa dengar suara manusia paling rendah dengan intensitas 1 pikowatt atau 10 pangkat negatif 12 watt. Kalau di bawah itu, bunyi nggak akan kedengaran sama telinga kita. Nah, uniknya, hubungan intensitas dan kerasnya bunyi itu nggak linear. Kalau kita menghasilkan bunyi yang terdengar lebih besar, ternyata kita hanya mengikuti intensitasnya 10 kali lipat. Jadi, kita bisa pakai skala logaritmik untuk menyatakan kerasnya bunyi. Besarannya dinamakan taraf intensitas dengan satuan desibel atau dB. Taraf intensitas ini bisa kita hitung dengan persamaan TI sama dengan 10 log intensitas bunyi atau I dibagi intensitas ambang atau I mol. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Misalnya ketika sumber bunyi mendekat kepada pendengar, yang terjadi adalah si panjang gelombang tersebut semakin pendek. Akhirnya, hubungan antar panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding terbalik sehingga frekuensinya semakin besar. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika sebuah bunyi tersebut menjauhi pendengar? Kebalikannya, yaitu panjang gelombang menyebar semakin besar, akhirnya frekuensinya didengar oleh pendengar semakin kecil. Dari penemuan tersebut, Doppler akhirnya menyimpulkan bahwasanya frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan dari pendengar dikalikan frekuensi dari sumber dibagi kecepatan di udara plus minus kecepatan dari sumber. Persamaan tersebutlah yang biasa dikenal dengan efek Doppler. Kemudian, apa maksud dari positif negatif di kecepatan pendengar dan juga di kecepatan sumber? Ternyata, positif negatif mengandung makna. Ketika pendengar mendekati sumber, maka kecepatan pendengarnya bernilai positif. Kalau kebalikannya, ketika pendengar menjauhi sumber, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Sekarang kita berbicara terkait dengan kecepatan sumber. Ketika kecepatan sumber bergerak kepada pendengar, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Itu pun sebaliknya. Ketika sumber bergerak menjauhi pendengar, maka kecepatan sumber bernilai positif. Itulah yang dimaksud kesepakatan positif negatif pada efek Doppler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.